Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-973 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Pada chapter yang lalu memang sudah dapat dipastikan kalau Oden telah tewas setelah dia menerima tembakan di keningnya. Namun meski Oden tewas dengan cara yang sangat menyedihkan, aksi yang dia perlihatkan sampai akhir malah membuat banyak orang yang kagum dengan Oden. Dan pada chapter kali ini setelah Oden meninggal, kita malah diperlihatkan cerita flashback di mana Oden masih berada di kapal Oro Jackson. Dan lucunya di awal-awal chapter kali ini kita bisa melihat bagaimana liarnya Oden mendidik kedua anaknya itu. Karena ternyata sejak kecil Momonosuke memang telah diajari mengenai wanita oleh Oden. Dan dengan melihat kejadian ini, sekarang saya tidak heran kenapa Momonosuke bisa tumbuh menjadi anak yang mesum. Karena memang sejak kecil Momonosuke telah diajari mengenai wanita oleh Oden. Dan bukan cuma itu, Oden ternyata juga mengajarkan kepada anak laki-lakinya itu untuk bersikap kejam. Karena Momonosuke diajari untuk tidak ragu menebas orang sebagai seorang samurai. Tapi tentunya bukan cuma Momonosuke saja yang mendapat didikan liar dari Oden. Namun didikan yang diberikan Oden kepada Hiyori tidak seliar didikan yang diberikannya kepada Momonosuke. Karena Oden cuma diperlihatkan menyemangati Hiyori yang tengah berlatih bermain sashimen. Tapi lucunya saat melihat permainan sashimen putrinya itu, Oden malah meminta kepada Hiyori agar dirinya mau memainkan lagu itu di pemakamannya nanti. Dan tentu saja mendengar hal itu Hiyori bukan bertambah semangat, melainkan Hiyori kecil malah menangis. Dan Oden malah tidak menyadari kalau yang membuat Hiyori menangis adalah dirinya, karena dia malah menyalahkan Momonosuke. Tapi sekarang jelas sudah kenapa setelah dewasa Hiyori sangat ahli dalam bermain sashimen. Misteri dalam cerita One Piece yang sampai sekarang masih belum terpecahkan memang banyak sekali. Dan tentunya misteri-misteri ini yang membuat jalan cerita manga One Piece semakin menarik. Dan untuk sekarang, misteri yang belum terungkap dan sering diperbincangkan adalah mengenai siapa pengkhianat dalam kelompok Oden. Karena memang sejak Oden masih ada sampai Oden tidak ada, yaitu di zaman Luffy, pengkhianat itu tetap ada. Dan pada chapter kali ini meskipun juga masih belum terungkap siapa pengkhianatnya, tapi Nekomamushi sudah mulai mencurigai kalau salah satu dari mereka lah yang jadi pengkhianatnya. Karena pada chapter kali ini di tengah-tengah aksi mereka melarikan diri, Nekomamushi masih sempat menuduh Inuarashi yang menjadi pengkhianatnya. Tapi tuduhan yang diberikan Nekomamushi pada Inuarashi ini memang tidak ada buktinya. Dan mungkin karena saling menuduh inilah pada akhirnya Nekomamushi dan Inuarashi setelah mereka kembali ke Zou, mereka berdua saling bermusuhan. Jujur saja sampai sekarang saya sendiri masih penasaran siapakah orang yang telah menjadi pengkhianat dan membocorkan informasi kepada Orochi dan Kaido. Tapi kalau menurut saya pengkhianatan ini terjadi saat Oden melakukan tarian memalukan yang ia lakukan selama 5 tahun itu. Karena mungkin orang ini sudah tidak sanggup lagi menahan rasa malu dengan tingkah yang dilakukan oleh Oden, meskipun apa yang dilakukan oleh Oden ini demi kebaikan para warga negeri Wano. Dan karena tidak sanggup melihat tingkah Oden inilah akhirnya orang ini memutuskan untuk berkhianat. Pada chapter kali ini kita memang disuguhi cerita di mana Kaido menyerang Kastil Kuri tempat Toki dan Momonosuke berada. Dan akhirnya kita juga bisa melihat bagaimana ketika Kawamatsu membawa pergi Hiyori kabur bersamanya. Dan ternyata cara Kawamatsu membawa pergi Hiyori dengan tanpa diketahui adalah dengan menyelam di bawah air. Tapi yang menarik di sini adalah akhirnya terungkap fakta alasan kenapa Toki pergi ke masa depan dengan menggunakan kekuatannya. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau Toki adalah orang dari masa lalu yang melompati waktu dengan kekuatan buah iblis Toki Nomi. Dan ternyata tujuan kenapa Toki melompati waktu dan pergi ke masa depan adalah untuk mencari sesuatu di mana di hari itu dunia akan berubah. Oleh sebab itu Oden yang ternyata sudah tahu tujuan Toki malah menyuruh Toki untuk kembali melompati waktu 20 tahun ke depan supaya dia bisa menemukan apa yang dia cari. Tapi tentunya saat mendengar perkataan itu telah membuat Toki marah. Karena apa yang dikatakan oleh Oden itu sama saja dengan meragukan rasa cinta Toki kepada Oden.
Dan karena memang Oden adalah tipe orang yang kurang peka, maka Oden tidak tahu kenapa Toki bisa marah. Tapi yang menurut saya lebih menarik lagi, kalau saya tidak salah ingat, baru pada chapter kali ini terungkap kalau Toki berasal dari 800 tahun yang lalu. Karena jujur saja saya lupa apakah sebelumnya telah dikatakan apa tidak kalau Toki berasal dari 800 tahun yang lalu. Tapi yang jelas dengan terungkapnya fakta kalau Toki berasal dari masa 800 tahun yang lalu, itu berarti Toki tahu betul apa yang terjadi dengan abad kekosongan. Dan jika melihat keputusan Toki yang pergi menjelajahi waktu ke masa depan itu, berarti di masa 800 tahun lalu dunia One Piece mungkin keadaannya jauh lebih buruk dari masa sekarang. Karena pada chapter kali ini Toki juga mengungkapkan kalau dirinya lari dari masa lalu dan melompat ke masa depan. Yang itu seharusnya sudah dapat menjadi sedikit bukti mengenai abad kekosongan yang keadaannya tengah buruk. Kelompok pengikut setia Kozuki Oden yang berjumlah 9 orang yang dijuluki sebagai Akazaya Nine di masa Luffy yang keadaannya belum diketahui adalah Denjiro. Dan meskipun sudah banyak sekali teori yang beredar di dunia maya mengenai keberadaan Denjiro, namun baru pada chapter kali inilah Oden Sensei menunjukkan di mana sebenarnya sosok Denjiro ini. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran para anak buah Kaido, kelompok Akazaya Nine memang terpisah-pisah. Dan Denjiro yang berhasil melarikan diri, dia bersembunyi di dalam sebuah bangunan yang sepertinya bangunan itu adalah sebuah kuil. Dan saat Denjiro tengah bersembunyi sembari merasakan kesedihan dan kemarahan yang sangat dalam atas meninggalnya Oden inilah secara tiba-tiba penampilan Denjiro berubah total. Dan penampilan Denjiro yang berubah total ini malah dimanfaatkan oleh Denjiro untuk menyusup ke pemerintahan Orochi. Karena setelah penampilan Denjiro berubah, dia juga mengganti namanya sebagai Kyoshiro. Oleh sebab itulah tidak ada yang tahu kalau Kyoshiro itu adalah Denjiro. Dan penyamaran Denjiro masih belum terbongkar juga sampai sekarang. Memang benar perubahan penampilan Denjiro yang sangat signifikan bahkan sampai membuat semua orang tidak mengenalinya ini sangat mengejutkan sekali. Karena siapa yang menyangka penampilan Denjiro bisa berubah total mulai dari wajahnya sampai rambutnya karena dia sangat sedih dan juga sangat marah karena meninggalnya Oden. Tapi berkat penampilannya yang berubah dan sampai tidak dikenali oleh orang lain inilah akhirnya Denjiro bisa menyusup ke dalam pemerintahan Orochi dan menjadi salah satu orang kepercayaan Orochi. Jadi dengan begitu Denjiro atau Kyoshiro ini dapat mengumpulkan informasi apapun mengenai Orochi. Dengan begitu sekarang lengkap sudah mengenai keberadaan semua anggota Akazaya Nine. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-973 ini. Sebelumnya seperti yang kalian tahu kalau Komurasaki telah terungkap kalau sebenarnya dia adalah Kozuki Hiyori. Dan seharusnya selamatnya Komurasaki setelah ditebas oleh Kyoshiro seharusnya sudah bisa menjadi bukti kalau Kyoshiro sebenarnya adalah Denjiro. Karena memang Komurasaki telah dikabarkan meninggal dan akan dimakamkan. Yang itu membuktikan kalau Kyoshiro menutupi fakta mengenai Komurasaki atau Hiyori yang masih selamat. Dan menariknya akhirnya pada chapter kali ini kita bisa mengetahui bagaimana nama Hiyori bisa berubah menjadi Komurasaki. Karena ternyata pada chapter kali ini setelah Hiyori terpisah dengan Kawamatsu, dia malah ditemukan oleh seseorang dan dibawa ke tempat Kyoshiro. Dan tentu saja Denjiro atau Kyoshiro yang melihat Hiyori masih selamat merasa sangat senang. Oleh sebab itulah untuk menyembunyikan kebenaran mengenai Hiyori yang masih selamat, Denjiro memutuskan untuk mengganti nama Hiyori menjadi Komurasaki. Dan Denjiro juga meminta kepada Hiyori untuk tidak membongkar identitasnya kepada siapapun termasuk teman-temannya sampai waktu di mana pertempuran terakhir yang telah diramalkan oleh Oden dan Toki terjadi. Memang benar sama sekali tidak pernah disangka kalau Denjiro dan Hiyori dapat berakting dan menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya selama 20 tahun lebih. Bahkan identitas Hiyori juga bisa tidak diketahui oleh orang lain. Tapi memang kalau menurut saya cukup wajar kenapa identitas Hiyori bisa tidak terungkap. Karena memang Hiyori tidak lahir di Wano. Dan saat ayahnya dieksekusi, Hiyori juga baru menetap di Wano selama 5 tahunan. Dan karena pada waktu 5 tahunan itu reputasi Oden sangat buruk sampai dijuluki si Dungo, jadi orang-orang di Wano juga tidak akan memperdulikan dan memperhatikan Hiyori.
Oleh sebab itulah kenapa Hiyori bisa menyembunyikan identitasnya sampai sekarang. Tapi yang jelas setelah sekarang terungkap kalau Denjiro masih selamat, maka ramalan yang telah ditakdirkan kepada mereka pasti akan terjadi. Dan karena kelompok Akazaya 9 sekarang telah menjadi 10 orang berkat bergabungnya Shinobu, jadi kemungkinan besar memang pengkhianat itu berasal dari salah satu dari ke-10 orang ini. Dan kira-kira siapakah pengkhianat itu? Ya, untuk sekarang memang siapa yang tahu. Karena memang tentunya yang tahu dengan pasti siapa pengkhianat itu hanyalah mangakanya seorang, yaitu Eiichiro Oda Sensei. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di One Piece chapter ke-973 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.